Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, sekolah adalah tempat terbangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Dalam penerapan budaya dan nilai-nilai tersebut, tentu saja terdapat banyak sekali hambatan-hambatan yang kami hadapi. Kami sebagai pimpinan kepala sekolah ini, hambatan tersebut tentu sangat beragam. Di sekolah ini hambatan pasti sangat beragam sekali. Salah satu di antaranya adalah munculnya masalah atau kasus-kasus di mana saya sebagai seorang pimpinan harus mencermati dan menyelesaikannya dengan bijaksana. Apapun itu kasusnya, tentu saja saya harus diselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya, kalau kasus itu ternyata benar menurut aturan atau menurut pemikiran saya pribadi, tentu harus memutuskan dan menyatakan bahwa itu benar. Sebaliknya, apabila kasus itu salah, tentu saja saya harus menyatakan bahwa kasus itu adalah salah. Tetapi apabila saya menghadapi kasus yang sama-sama benar, maka saya harus mempertimbangkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Baik ya, dalam menangani sebuah kasus, biasanya yang pertama kali saya lakukan adalah menelusuri atau mengidentifikasi kasus tersebut seperti apa sebenarnya. Selanjutnya, saya akan memanggil guru atau siswa yang mengalami kasus. Kemudian menanyakan perihal kasus tersebut kepada yang bersangkutan sebagai data atau informasi apakah kasus itu benar atau tidak. Begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa memperhatikan nilai kemanfaatan itu lebih penting daripada fokus pada aturan. Hal yang selalu saya prioritaskan adalah kepentingan. Saya lebih menempatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, begitu ya Bu. Iya. Menempatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Betul. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan bagi saya adalah ketika menghadapi kasus yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan, terutama lagi jika nilai itu adalah nilai keadilan. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak mempunyai prosedur yang tetap. Saya fleksibel saja. Kalau kasus tersebut bisa diselesaikan saat itu, saya selesaikan. Tapi kalau kasus tersebut merupakan kasus besar atau kasus yang sangat rumit, tentu perlu penelusuran atau pertimbangan dari berbagai sudut. Maka saya akan menyelesaikannya secara bertahap.
sesuai dengan kasusnya. Iya, iya. Baik Ibu, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya, ketika saya menghadapi masalah atau kasus, saya akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan semua warga yang ada di sekolah. Karena bagi saya, keputusan berdasarkan musyawarah itu akan lebih akurat. Musyawarah ya. Iya, musyawarah yang lebih penting. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari CGT Angkatan 6 kebetulan ada tugas untuk modul 3 ya. Di sini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Dan tugasnya itu kami harus mewawancarai pimpinan di sekolah kami masing-masing. Kebetulan Ibu sebagai pimpinan saya. Untuk pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Yang saya terapkan di sekolah ini dalam menyelesaikan kasus, mengidentifikasi kasus-kasus itu, pertama saya menentukan fakta yang relevan dengan situasi ini. Seterusnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, siapa saja yang terlibat dalam situasi, apakah siswa atau guru-guru ya, dewan guru. Terus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling berhubungan dalam situasi ini atau tidak ya. Nah, apapun itu kasusnya tentu harus diselesaikan dengan memenuhi nilai-nilai kebajikan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Yang selama ini saya lakukan dalam pengambilan keputusan harus melihat dulu hasil akhirnya ya, agar keputusan itu tidak merugikan seseorang gitu ya. Saya jadi melihat ke depannya, apalagi kalau menyangkut masa depan seseorang, jadi jangan sampai merugikan, terutama menyangkut masa depan yang mempunyai kasus itu ya. Jadi berpikir peraturan pemenuhan penegakan peraturan yang selama ini ditegakkan di sekolah kadang-kadang dilabrak ya karena kepentingan itu ya. Berpikir peduli terhadap anggota komunitas di sekolah ya, baik itu para pendidik ataupun para siswa ya. Jadi sekali lagi tidak sampai merugikan orang tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baiklah, seperti tadi pada poin 1 ya, saya akan mengidentifikasi dulu permasalahan ya. Terus menyaringnya, apakah ini ada berhubungan dengan moral, sopan santun, ataupun dengan norma gitu ya. Siapa yang terlibat di sini? Mengumpulkan fakta ya, kami akan mengumpulkan fakta siapa yang terlibat di sini ya. Jadi jangan sampai salah sasaran gitu ya. Terus karena untuk pengambilan keputusan itu harus memiliki data yang lengkap dan akurat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ya pada keputusan yang saya ambil. Baik, lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini?
pertama saya mengadakan pendekatan. Biasanya kalau dengan pendekatan itu akan mudah sekali ya untuk memutuskan kasus pengambilan keputusan itu ya. Pendekatan keputusan yang saat itu harus berdampak pada kepentingan orang banyak ya, jadi tidak merugikan TNI, tidak yang ada, kita harus berdampak baik pada kepentingan orang banyak. Untuk selanjutnya, baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja kalau sebelumnya itu tentang pengambilan yang efektif, kalau sekarang yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan pasti itu ada ya. Pada pengambilan dilema etika, tantangan dari saya adalah menghadapi kasus yang sama-sama benar ya. Itu yang sangat susah sekali ya, sangat sulit sekali itu yang sama-sama benar. Jadi mana yang lebih benar mungkin di sana ya, harus dilihat mana yang lebih benar karena ini sama-sama benar ya. Tentu saja nanti saya juga akan mengambil yang lebih, pasti dalam yang sama-sama itu ada yang lebih ya, salah satu yang lebih. Nah, itu tantangan, jadi susah sekali ya karena sama-sama benar. Jadi tantangan ibu itu adalah ketika menghadapi kasus yang memang sama-sama benar. Kalaulah misalkan sama yang benar dengan yang salah, sudah tentu memilih yang benar ya Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk, prosedur, seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Baik, akan saya coba menjawab. Kalau saya pribadi tidak mempunyai jadwal khusus memutuskan kasus itu ya, tidak mempunyai, karena kan kasusnya juga kapan ada kasus seperti ini ya, tidak selalu ini ya, tidak minggu ini ada kasus ini, minggu ini ada kasus ini. Jadi saya tidak akan tidak mempunyai jadwal khusus. Kalaupun ada kasus seperti itu, saya segera ya, tidak segera ditindaklanjuti. Kalau bahasa Sunda tidak diengke-engke ya, segera ditindaklanjuti. Nah, itu jadi tidak disimpan atau sehingga nanti kasusnya akan lebih berkembang ya, jadi cepat-cepat saya selesaikan. Apakah selalu harus selesai dalam hari itu apa gimana Bu? Tergantung kasusnya. Kalau yang berat, saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya ataupun dengan, kalau bisa melibatkan komite, kalau memungkinkan melibatkan komite, atau kalau masih belum bisa diselesaikan, saya akan melibatkan atasan saya juga ya, atau orang-orang sekitar yang bisa saya percaya, yang bisa membantu, terutama yang ke dunia pendidikan yang sangat peduli, ya sangat peduli dengan dunia pendidikan. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu ketika Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Yang membantu itu yang pertama adalah warga sekolah, ya, teman-teman sejawat ya, karena mereka itu lebih tahu pintaran sekolah gitu. Nah, kalau kesulitan ya saya ada kalau misalnya ada kesulitan dengan pihak luar, saya berkonsultasi dengan komite. Alhamdulillah komitenya juga di sini kooperatif ya, sangat peduli pada ini. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ataupun keputusan apapun ya, harus betul-betul berhati-hati dan jangan sampai pengambilan keputusan yang salah yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Yang penting
clear, semua senang. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami gali dari Ibu. Intinya mungkin Ibu ketika mengambil keputusan adalah harus hati-hati gitu ya, supaya tidak merugikan pihak lain. Jadi intinya semua pihak harus mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kami telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih atas segala atensinya, segala perhatian.